Aku tadi nggak tepok lu dari tadi itu. Apa? Enaknya tuh kita ngobrol ya, ini Iya. ngobrol ini kan ada kamera. Maaf. Oke, kita tadi udah ngobrolin soal bagaimana sedikit banyak soal bagaimana proses pencarian tokoh Shinto yang ternyata prosesnya itu berkebalikan dari apa yang dicatatkan di buku. Atau mungkin justru tidak berkebalikan, artinya mungkin inilah yang dimaksud dengan reading. Karena ketika seseorang reading, ya lu reading aja, Iya. kagak usah Nah, gue ngikut-ngikutin. sepakat dong, gak usah, nanti dulu deh yang lain. Nanti dulu pikiran-pikiran Lu, soal namanya juga tokoh. reading, boy. Jadi baca. Baca dulu. Iya, kalau baca muslim kan dulu. ikro, baca Ikro dulu. betul. Nanti betul, dulu betul, deh, betul, saya betul. asik. Itu yang penting tuh. Yang menarik setiap bincang aktor adalah ada kesadaran-kesadaran baru yang saya dapatkan. Itu kenapa saya suka sekali bincang aktor, karena ilmu saya jadi banyak sekali. Meskipun saya tidak baca banyak buku. Cuman beberapa aja. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal bagaimana proses pencarian tokoh Shinto dan bagaimana suara bentuk-bentuk itu bisa hadir. Tadi kamu menyebutkan satu kata yang menurutku juga menarik, yang ini sempat jadi kekhawatiranku di permainan banyak aktor-aktor di Indonesia, yaitu soal sejarah. Kalau Mbak Ruth kutanya, entah di Shinto atau di film yang lain, bagaimana caramu bisa menghadirkan sejarah pada bentuk tubuh tokoh yang di sini dan sekarang? Bagaimana caramu? Sementara sejarah itu kan banyak, Banyak. abstrak, bisa dibilang Iya. begitu. Bagaimana kamu bisa memunculkan sejarah-sejarah itu? Saya percaya tubuh itu merekam kok. Eh, ketika kita misalnya akan memerankan sebuah tokoh atau karakter, setelah kita riset, setelah kita seperti apa, misalnya sejarahnya itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, observasi itu yang paling tepat. Membayang-bayangkan tuh buat saya tidak cukup. Berimajinasi itu baik, tapi tidak cukup. Karena imajinasi itu kan terbatas sekali, karena kau yang berimajinasi kan. Kau itu yang seperti apa? Kau dengan pengalaman batin yang seperti apa? Kau dengan pengetahuan yang seperti apa? Kau dengan apa istilahnya pengalaman melihat yang seperti apa gitu loh. Misalnya, kita harus berimajinasikan kamu begini. Tapi tontonan sedikit, bacaan sedikit, ngelihat kenyataan sedikit, ya imajinasinya jadi tidak terukur kan. Ya tetap observasi sih. Karena ketika kau observasi, ketika memperhatikan, melihat, bukan cuman sekedar ngelihat, tapi memperhatikan gitu loh. Orang dengan seksama, menyadari, sadar gitu tuh, sadar terhadap diri kita, sadar terhadap lingkungan itu. Makanya aku dari awal udah bilang bahwa aktor itu kan mengembalikan, seni peran itu mengembalikan pada fitrahnya gitu. Care itu tidak sebatas dikatakan, ya kan orang kalau penjual somai itu begini. Itu kan imajinasimu, sepenglihatanmu. Pernah nggak kamu memperhatikan? Mulai cara dia memandang, cara dia melirik, semua itu, apakah itu ada di dalam imajinasimu? Atau kamu ingin keburu menciptakan sebuah karakter yang ada di dalam imajinasimu saja? Atau bagaimana gitu loh? Tidak salah, kita kan tidak 100% mengangkat apa yang ada di dalam kenyataan itu langsung kita pindahkan kan. Itulah gunanya kita kan sebagai kreator, kita akan menciptakan bentuk yang baru. Tetapi kita menciptakan bentuk baru itu kan karena tahu kenyataannya kan sekarang itu kan keburu, ini begini. Emang aslinya yang bagaimana sih? Yang sebenarnya yang kayak mana? Kamu tahu nggak? Keburu ini memang bentuknya begini. Kan keburu begitu kan. Ya lihat aja dulu. Lalu dari situ apa yang kemudian berkembang? Apa yang kemudian tepat untuk teksmu? Misalnya kamu jadi penjual somai, ada 4 orang penjual somai. Mana yang tepat? Yang 2 sama 3, oke. Kau sebagai aktor meng-create itu dalam karakter yang akan kau mainkan itu seperti apa. Tetapi kan kamu melihat, memperhatikan 4-4-nya. Bukan kamu bayang-bayangin gitu.
kayak menurut aku sejarah itu bisa dilahirkan dari itu, karena kan kita juga misalnya aku memerankan tokoh 86, aku belum belum tua. Tapi ketika kita berempati, kita melihat, kita benar-benar merasakan itu, benar-benar memperhatikan itu, ya secara tidak langsung salah satu tubuh kita merekam itu kok menurut aku. Artinya caramu menubuhkan sejarah itu adalah dengan observasi itu tadi, dengan kesadaran bahwa kita tidak dalam artinya mengalami, tidak harus selalu kita pernah mengalami Iya. tubuhnya, tapi ketika kita melihat, membangun empati atas Iya. objek yang kita lihat, maka tubuh kita secara tidak langsung juga Iya, ada mengalami energi itu, kan yang ada mengalir di situ kan, karena kita mengerahkan seluruh diri kita, hati kita untuk memperhatikan objek itu gitu loh. Dia kan mengeluarkan sesuatu gitu, misalnya saya memperhatikan Mas, misalnya Mas lagi ngomong, saya mau menangkap jiwamu, maka saya akan benar-benar memperhatikan dari cara kamu kan mengeluarkan energi itu yang kemudian saya tangkap. Kalau saya cuma ngelihat, kamu pernah ketemu dengan Mas ini nggak? Oh iya, dia kayak begini. Apa iya dia begitu? Iya, kalau ngomong kan dia begini. Apa iya? Ya udah pernah benar-benar memperhatikan dia. Memperhatikan tuh kan lebih jauh kan. Perhatikan, terus kita ngobrol, terus kita, nah itu terus ada kita sekedar ngopi, tapi saya tetap tujuan saya memperhatikanmu, itu kan energinya masuk. Kalau saya percaya dengan perputaran energi itu, saya butuh sesuatu darimu gitu. Saya mau mengambil sesuatu darimu. Ketika kamu mendapat perhatian atau empati yang besar dari saya, secara tidak langsung tubuhmu kan mengeluarkan itu. Dan saya merekam banget setiap keringat kau jatuh. Itulah kenapa saya aktor yang kadang susah sekali lepas dari karakter sebelumnya, agak panjang waktu saya nol kembali itu, karena saya mengingat semakin saya dalam, semakin pagar saya itu agak terlalu tipis, itu akan masuk banget gitu. cara yang menarik untuk menubuhkan sejarah ya, karena kemudian ini jadi seperti relevan dengan apa yang dilakukan Stanislavski ketika kita bicara soal active analysis gitu. Dalam momen active analysis kan Stanislavski meminta aktornya untuk mencobakan data yang sudah dia punya berulang kali agar kemudian dia ngetes datanya relevan tidak dengan tokohku. Satu sisi dia juga punya kesadaran untuk menubuhkan sejarah itu, menubuhkan data tokoh itu. Memang kemudian yang jadi kekhawatiran aku aktor adalah banyak aktor-aktor yang cuman sebatas bentuk saja yang dia ciptakan gitu, bukan yang berusaha untuk bukan yang berusaha untuk membuat sejarahnya juga hadir dalam bentuk itu gitu. Nah, pertanyaanku kemudian di luar soal sejarah, tokoh Shinto itu kan tokoh yang bisa kita bilang fiktif, yang kemudian jadi dibutuhkan daya imajinasi yang cukup tinggi untuk bisa menciptakan Shinto. Kamu tadi bilang beberapa kali bahwa kamu mengambil beberapa bentuk dari orang-orang yang ada di sekitarmu untuk kemudian dimasukkan dalam bentuk Shinto. Gimana kamu bisa bagaimana caramu mengimajinasikan tokoh Shinto? Kemudian kamu bisa menyaring ketika kamu melihat seseorang, ini bentuknya Shinto nih. Oh, ini bukan bentuk Shinto. Gimana caranya? Ketika pengarang menulis itu kan saya, kalau lebih jauhnya analisis itu kan saya, misalnya saya coba sampai pengarangnya. Ketika ia menulis, apa realitas saat dia menulis itu, tahun kapan, dia hidup dengan siapa, dia melihat apa, imajinasi kan nggak tumbuh tiba-tiba gitu juga kan. Dia ada pengalaman-pengalaman yang melatar belakangi itu kan, kemudian dia sampai pada tokoh yang akan saya buat adalah si A, si B, si C. Si A ini akan begini. Nah, itu kayak seperti mencari jejaknya gitu loh. Aktor tuh terus mencari jejak karakternya. Oke, ini diciptakan oleh siapa? Tokoh ini hadir dari kepala siapa? Dia membuat ini seperti apa? Apakah mungkin ini corong dari si pengarangnya? Lalu pengarangnya ini karakternya seperti apa sih? Dia dekat dengan siapa? Dia bergaul dengan siapa? Dia mengagumi ibunya. Oke, berarti itu terus sampai sepelan-pelan itu, sesabar itu meladeninya gitu loh. Apakah
apakah dia merindukan sampai misalnya kalau lebih jauh ya misalnya di luar toko Shinto misalnya si pengarang ini oh ternyata pada usia sekian dia ditinggal oleh bokapnya. Kenapa di adegan ini kok kayak jadi peristiwa anak dan bapak ini kok dia menggarapnya seperti begini ya. Tapi kan secara tidak sadar penulis itu sadar atau disadari itu kan dirinya sesungguhnya. Nah itu yang kemudian terus dicari gitu. Misalnya kita sudah analisis karakternya tapi kok kayaknya gimana ya, apa yang paling lebih tepat karena dia ini bukan harga mati seperti ini gitu. Nah itu pasti ketika berangkat dari realitas, apa yang realitas yang aku punya juga gitu loh. Masuk ke dunia dia yang dahulu kan gak mungkin lagi. Mencoba memahami lingkungan dia, tahu kemudian oh itu begini, oh dia oh hidupnya di keluarganya rame ya, ada 12 bersaudara. Nenek-nenek di 12 bersaudara itu begini ya, bagaimana. Buat aku tuh sih perlu, aku sih begitu gitu loh, melakukannya sampai begitu. Dengan anaknya, jangan kemana ya. Sehingga si anak ini, si pengarang misalnya punya pikiran, seru nih. Itu kan ada nilai yang dia taruh di tokoh-tokoh walaupun seimajinatif apapun itu gitu loh. Misalnya aku punya trauma terhadap misalnya kemiskinan, lalu aku membuat cerita yang superhero semua. Dan superhero ini berangkat dari ngambilin harta-harta orang kaya, kan nggak pernah tahu. Kemudian pada tahun kesekian dimainin superhero-nya ini bagaimana kamu. Si pengarang menulis saat itu emang dalam keadaan miskin dan benci sama orang kaya loh. Dia akan tokoh yang seperti apa banget itu kan kebayang nggak gitu maksudnya. Oh dia pasti akan besar sekali, terus dia akan rapuh bila ketemu dengan ini. Ada nggak di karakter dia di cerita ini? Kalau dia begitu mungkin dia akan rapuh begitu bertemu dengan kesedihan atau bertemu dengan murid. Apakah dia pernah memiliki murid si pengarang? Apakah kemudian dia ini di mana gitu loh dengan teks ini? Apakah dia sangat mencintai anak? Apa itu? Oh dia family man banget. Oh oke. Berarti ada harapan yang kemudian dia tuangkan di sini. Makanya adegan ketika si bapak dengan anak atau guru dengan murid ini dia garap begitu. Seperti harapan dia yang tidak tercapai atau itu keinginan dia atau itu yang terjadi pada dia kan kita nggak pernah tahu. Makanya mencari tahu itu ya memang aktor sih tugasnya gitu. Artinya dalam proses analisis alasan dari kelahiran tokoh itu juga wajib kamu tahu. Kalau aku sih iya. Kenapa dia hadir? Kenapa bukan anak bayi gitu loh? Iya kan? Kenapa anak bayi seru nih gurunya bayi tiba-tiba, iya kan? Gurunya tiba-tiba bayi. Atau memang ada naskah yang seperti itu gurunya bayi terus ininya ini. Lihat lagi dong pengarangnya. Memang dia berpikirnya kuantum misalnya, memang sehari-hari dia punya penyakit apa gitu yang tiba-tiba sehingga karya yang dia tuliskan juga loncat-loncat tuh deng gitu kan. Emang imajinasinya besar karena sehari-harinya mungkin dia nggak pernah tahu dia hidup sama kakeknya, bapaknya kemana, dia pernah digebuk di sini, sehingga liar sekali tuh misalnya kan, nggak runut gitu loh, rupanya cara berpikir dia sehari-hari juga tidak runut. Nah ini kan dia tertata sekali membangun konflik, dia menulis ini bagus sekali ke sini, ke arah sini. Berarti dia orang yang tertata. Buktinya benar. Dia selalu mencuci tangannya, dia selalu tidur tepat waktu. Berarti ketika film atau ketika sebuah pertunjukan itu dihadirkan, kalau ini jadi nggak utuh, editingnya tidak ini nggak dapet feel-nya. Karena dia linear sekali gitu loh. Pengarang juga begitu, begini. Makanya takut ada yang luput gitu loh. Sebenarnya kan kita dalam berproses itu kan ada waspada gitu, jangan-jangan kita luput nih, kok nggak dapet ya, kok nggak ketangkep ya, karena lo motongnya sebegitu editnya, jadi nggak feelnya jadi nggak ngalir nih, padahal yang ingin dikatakan pengarang itu adalah begini gitu loh. Oke. Ya, itu part yang kemudian menurutku juga penting dalam proses analisis akhirnya kan, bahwa ya mengetahui siapa penulisnya, mengetahui bagaimana cara penulisnya itu berpikir, bagaimana
si tokoh itu bisa lahir, Iya. itu juga jadi satu bagian penting dalam analisis untuk bisa menemukan tokoh, sekaligus bisa menemukan ejawanta dari tokoh itu Iya. di kehidupan nyata, entah itu secara utuh atau Iya. per bagian. Karena kan pasti karena kalau udah dituliskan dia udah mengalami perkembangan imajinasi kan, tetapi kan dia berangkat dari, saya percaya dia berangkat dari Realita. realita segini, tapi kemudian dilebihkan kan, misalnya seperti itu kan. Tapi itu pasti berangkat dari situ. Ketika di Wiro Sableng, aku nggak tahu apakah penulisnya masih ada atau udah nggak ada. Nah, gimana cara mau mendekati? Ada anaknya. Oh, anaknya yang akhirnya menceritakan bagaimana bapak. Ya papa gimana, ada Mas Vino yang membantu, dia juga. Oh iya iya iya. Dia seperti itu, dia orang yang begini. Oke, dia orang yang tekun, beliau menulis juga tekun, dia pekerja keras. Oke, lalu kemudian lahir, dia sering menulis di kamarnya. Hubungan dia nanya-nanya kayak gitu aja, gimana sih, sehingga imajinasi pasti ada akarnya sih, menurut aku masih, dia pasti nggak tiba-tiba ada aja gitu loh. Iya iya iya. Artinya iya benar-benar bahwa kalau kemudian kita bicara soal teori interteks kan, apa yang ada di kepala manusianya adalah apa yang sudah pernah dia lihat dan sudah pernah dia rasakan. Iya. Baru kemudian dia recreate Dia lagi. lagi, dia Saya mencoba kembangkan. tokoh-tokoh itu. Nah, sekarang pertanyaanku soal bagaimana kamu